menghadapi musuh ya, musuh. Dalam hal ini iblis gitu ya, yang menaburkan lalang, orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang menyakiti, merintangi, mengecewakan, melukai orang-orang pilihan Tuhan. Yang digambarkan dengan gandum. Yang melukai, yang merintangi itu lalang. Begitu ya. Nah, di sini kita mau belajar dari respons sang tuan itu. Dari tindakan sang tuan itu menghadapi musuhnya dan apa yang ditabur oleh musuhnya itu. Kita mau belajar bagaimana responnya. Karena Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pelajari bahwa Kristen itu menjadi seperti Kristus. Maka sebenarnya kalau kita mau bertanya, apa yang Tuhan kehendaki, kenapa ada orang-orang seperti itu, kenapa ada kejadian-kejadian yang mengecewakan, menyakiti, melukai, merugikan, merintangi kita harus belajar dari responnya Tuhan untuk menghadapi hal ini. Kita harus belajar dari responnya Tuhan. Dan salah satu respon Tuhan digambarkan dengan bagaimana Tuhan menyampaikan perumpamaan ini dan menggambarkan dirinya sebagai Tuhan yang menanggapi atau memberikan sebuah perintah kepada hamba-hambanya, yaitu malaikat-malaikatnya itu. Kita mau belajar gimana sih responnya Tuhan. Kita mau belajar. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dari cerita ini, kita bisa menemukan bahwa sang tuan itu tidak pernah memerintahkan lalang itu dicabut di antara gandum itu. Nggak pernah diperintahkan untuk dicabut. Itu artinya pertanyaan pertama kita tentang sampai kapan Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan tidak akan mencabutnya, Tuhan tidak akan menariknya sampai akhir zaman. Jadi yang namanya masalah dengan orang, ada orang yang melukai, merintangi kita, mengecewakan kita, itu sampai akhir zaman. Minimal sampai akhir zaman pribadi, yaitu ketika kita menghadap Bapa, kita meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa untuk hilangnya orang-orang begitu, itu melawan hukumnya Tuhan yang sudah pasti tidak akan dikabulkan. Udah pasti nggak ada hasilnya. Karena Tuhan udah berkata bahwa gandum dan lalang itu akan terus bertumbuh bersama. Ya, akan terus bertumbuh bersama. Artinya apa? Artinya justru pola yang Tuhan kehendaki adalah gandum itu bersama dengan lalang tumbuh bersama-sama. Artinya kita tidak akan pernah tidak ada masalah. Dunia ini gudangnya masalah. Dunia ini gudangnya persinggungan. Dunia ini gudangnya kekecewaan, gudangnya masalah, sakit hati, kekecewaan, kebencian, begitu ya. Pasti banyak sekali hal yang bisa kita temukan. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu hal pertama yang penting. Jadi kalau kita bertanya sampai kapan Tuhan, gitu ya, sampai kapan Tuhan, maka sebenarnya kita bisa bilang bahwa Tuhan mau itu ada dalam diri kita. Itulah rancangan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Selama kita hidup, disitulah kita akan mengalami hal-hal yang mungkin tidak ingin kita alami. Jadi, jangan sampai kita protes Bapak Ibu sekalian. Tuhan, aku sudah melayani. Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh. Kenapa ya begini ya? Misalkan paling dekat adalah ketika saya misalnya waktu itu bacain Abam begitu ya. Waktu Pak Eras masih sehat, kita Abam. Seringkali ada yang bertanya begini, Pak, saya sudah berubah. Saya sudah rajin ikut SK, ikut doa pagi, doa malam. Kenapa ya keluarga saya tidak berubah ya? Kenapa ya suami saya masih menyakiti saya ya? Kenapa ya anak-anak saya masih tidak berubah kelakuan? Kita akan terus berhadapan dengan hal itu. Jangan karena kita ikut SK, ikut doa pagi, ikut doa malam, itu jadi apa ya istilahnya alat kita untuk menodong Tuhan. Menodong Tuhan. Seakan-akan ketika kita berubah, orang lain wajib berubah. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Mungkin orang bisa berubah, satu orang, dua orang sekitar kita. Tapi jangan-jangan ada orang lain yang Tuhan kirim, yang itu akhirnya ya tetap membuat kita sakit hati, atau mungkin kita kecewa, kita sedih. Kita merasa, Tuhan kenapa ini terjadi ya? Kurang apa aku Tuhan? Kurang serius apa? Kok Tuhan izinkan ini terjadi terus ya? Iya kan?
Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan hanya karena apa yang kita hari ini alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini, ketika kita mengalami masalah dengan orang lain, kita harap Tuhan menyelesaikan, tapi seakan-akan Tuhan diam. Kok kenapa ya Tuhan ya? Memang rancangannya begitu. Memang rancangannya begitu. Di dunia yang sudah tidak ideal ini, yang namanya persinggungan dengan orang lain itu pasti ada. Jadi ketimbang kita meminta Tuhan untuk menghilangkan persinggungan itu, saya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam hal yang lebih esensial, yang lebih penting. Apa itu? Kita mau lihat kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tadi kan kita udah tahu bahwa nggak bisa hilang. Sampai kapanpun nggak bisa hilang gitu ya. Jadi ya akan ada. Nah tapi yang lebih penting, kenapa? Kenapa itu terjadi? Mari kita gali perumpamaan ini. Mari kita gali perumpamaan ini dari latar belakang sosial budayanya. Mari kita gali. Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada dua hal penting. Kenapa Tuhan izinkan orang-orang yang melukai kita, merintangi kita, menyakiti kita terus tetap ada? Kenapa desainnya begitu di dunia yang tidak ideal ini? Kenapa Tuhan tidak membuat kita secara khusus, secara istimewa, tidak bermasalah dengan orang lain? Supaya kita lebih efektif melayani Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu pahami. Kita perlu pahami bahwa Bapak Ibu, kita harus tahu di perumpamaan itu ada kata lalang. Lalang. Nah, lalang di sini Bapak Ibu sekalian, itu bukan lalang yang kita temui di, nggak tahu ya, kalau Bapak Ibu masih di waktu Indonesia, ingat waktu kita nanam cabai misalnya di pot begitu ya, kan ada lalang yang tumbuhan hijau-hijau tinggi-tinggi begitu ya. Nah, ini bukan lalang yang seperti itu Bapak Ibu. Lalang ini disebut zizania. Zizania. Nah, zizania ini Bapak Ibu adalah sebuah hama, gulma, tanaman pengganggu gitu ya. Yang, nah ini menarik, yang tumbuh bersama dengan tanaman produktif. Ini kan tanaman pengganggu. Tapi dia harus tumbuh bersama tanaman produktif. Kenapa? Karena si zizania ini hanya bisa tumbuh bersama dengan tanaman produktif ini. Karena dia perlu untuk melilit, akarnya itu melilit dari akarnya si tanaman produktif itu. Jadi ketika dia tumbuh dengan si gandum, lalang ini tumbuh dengan si gandum, itu akarnya melilit kepada akarnya gandum. Untuk mencari kehidupan. Untuk mencari kehidupan. Jadi kalau dia nggak tumbuh sama gandum, dia nggak bisa hidup. Dia harusnya tumbuh sama gandum. Dan dia selalu mau tumbuh sama gandum. Ini menarik. Ini sangat menarik. Jadi tanaman ini bukan hanya tumbuh di sekitar gandum, tapi dia melilit akarnya ke gandum. Nah, inilah Bapak Ibu alasan. Salah satu alasan pertama. Kenapa Tuhan itu tidak mau mencabut si lalang itu? Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misalnya Tuhan itu mencabut lalang itu, dicabut nih, apa yang terjadi? Gandum itu ikut tercabut. Gandum ikut tercabut. Bapak Ibu, kenapa Tuhan nggak cabut orang-orang yang ada sekitar kita yang jadi batu sandungan, yang jadi duri dalam daging kita, jadi bebannya kita, masalahnya kita? Kenapa? Karena dengan mencabut mereka, berarti mencabut kesempatan pendewasaan rohani kita. Sebenarnya mencabut orang seperti itu mencabut kedewasaan kita juga ke depan. Mencabut kemungkinan kesempurnaan kita ke depan. Kenapa dibiarin? Ya biarin aja tetap tumbuh. Toh gandum ini nggak akan terganggu. Toh gandum ini nggak akan terganggu. Dia akan tetap tumbuh sebagai gandum. Meskipun disedot atau dihisap kehidupannya oleh si lalang. Tapi dia akan tetap tumbuh. Dia akan tetap tumbuh. Karena dia punya kekuatan sendiri untuk tumbuh. Ya kan? Karena dia bersama dengan tanah yang memberi dia makan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita seperti itu? Bukankah untuk belajar sabar, belajar mengasihi orang, itu perlu orang lain yang bikin kita nggak sabar, yang bikin kita marah, yang bikin kita harusnya, aduh, nggak usah mengasihi lagi deh, gitu. Tapi kan orang itu dihadirkan supaya kita belajar memberikan sesuatu bagi mereka, kan?
Kita kayaknya disedot kesabaran kita. Tapi di satu sisi sebenarnya bukan kesadaran kita disedot, tapi kesadaran kita jadi bertambah kuat. Kita bertambah ngerti apa itu arti sabar. Kenapa bisa ngerti arti sabar? Karena ada orang yang menguji kesabaran. Kalau nggak ada orang menguji kesabaran, nggak pernah kita ngerti arti kesabaran. Bagaimana belajar murah hati? Bagaimana belajar berbagi pada orang lain meskipun kita punya kekurangan? Ya harus ketemu orang yang mencari bantuan kepada kita. Mungkin bahkan mencari bantuan nggak tahu diri gitu ya kadang-kadang ya. Tentu di sini Bapak Ibu saya tidak mengarahkan kita untuk membantu orang membabi buta begitu ya. Tentu perlu hikmat, perlu hikmat. Tapi kalau memang orang itu butuh bantuan, bukankah itu kesempatan Tuhan memperhadapkan kita dengan belajar murah hati? Iya kan? Kalau misalnya nggak ada orang seperti ini, orang dicabut nih. Semua yang ketemu kita cuma yang menguntungkan, memberi pekerjaan, memberi uang, memberikan kebahagiaan. Kapan kita belajar murah hati? Kalau semua orang yang meminta kita atau menarik kita atau mencoba untuk mengambil sesuatu dari hidup kita itu diambil oleh Tuhan, gimana kita belajar murah hati? Gimana kita belajar berbagi hidup? Bagaimana kita belajar memberi dalam kekurangan? Kembali ke yang tadi saya sampaikan di perumpamaan ini. Zizania itu bertumbuh dengan si gandum dan melilit si gandum. Kita tuh rasanya terlilit sama orang yang menyusahkan kita. Karena kenapa Tuhan nggak angkat? Mengangkat mereka, menghilangkan mereka, berarti menutup peluang kita untuk semakin berkenan, semakin berubah ke depan, semakin dewasa. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nyabut si lalang, nyabut si gandum. Artinya mencabut mereka, mencabut peluang kesempurnaan kita. Jadi artinya kita nggak akan bisa belajar sempurna. Nggak akan bisa belajar sabar, nggak akan bisa belajar murah hati, nggak akan bisa belajar tentang artinya berkorban. Nggak bisa. Nggak bisa belajar tentang mengendalikan hati, mengendalikan pikiran. Nggak bisa. Makanya Tuhan izinkan. Kenapa tadi Tuan gandum itu tidak mengizinkan si lalang itu dicabut? Sebenarnya bukan mau nyusahin gandum. Justru melindungi gandum. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kenapa Tuhan izinkan kita dihampiri oleh orang-orang yang menyakiti kita, merugikan kita? Bukan karena Tuhan pengen kita lihat kita pengen susah gitu ya, pengen lihat kita susah gitu. Wah seneng nih kalau Bu Nena susah, seneng nih lihat Bu Lisa susah, seneng nih lihat Pak Hadi susah. Enggak, Tuhan enggak sejahat itu. Tapi justru dengan adanya orang-orang begini, Tuhan tuh sedang melatih kita. Tuhan mengasihi kita, mencintai jiwa kita. Karena dia tahu jiwa kita ini perlu dilatih. Masih banyak ketidaktepatan yang perlu dilatih dengan orang-orang yang didatangkan dia untuk mengubah kita. Maka sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya orang-orang yang menyakiti kita yang belajar dari kita kalau kita mengampuni mereka. Tapi kita pun belajar dari mereka tentang arti atau pelajaran tentang mengampuni. Karena kita nggak bisa belajar tentang mengampuni kalau nggak ada orang yang perlu diampuni kan. Artinya sebenarnya kita belajar juga pengampunan dari orang yang menyakiti kita loh. Bukan hanya mereka yang belajar dari kita. Seakan-akan kita kadang-kadang kan seneng ya. Orang tuh kalau lihat kita mengampuni, mereka bisa kagum. Waduh, kok baik banget ya. Ada orang Kristen bisa mengampuni begitu, baik banget ya. Kita seneng kan orang bisa belajar, kita jadi berkat kan. Seneng, iya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kita pun sebenarnya belajar dari mereka yang menyakiti kita. Belajar apa? Belajar mengampuni misalnya. Makanya ketika melilit gandum itu, si lalang itu melilit gandum Bapak Ibu. Sebenarnya bukan hanya gandum itu disusahkan oleh si lalang. Sebenarnya gandum itu kesempatan menjadi berkat buat si lalang. Si tuan ladang itu memberikan kesempatan gandum itu jadi berkat buat lalang. Bukankah itu sama dengan kita? Tuhan kasih kita kesempatan buat jadi berkat buat orang lain. Dan di sisi lain, kita belajar dari orang lain buat jadi berkat. Jadi kenapa Tuhan izinin? Alasan pertama, untuk melindungi jiwa kita. Untuk menyempurnakan kita. Menarik mereka yang menyakiti kita, melukai kita, merugikan kita, yang tidak sesuai keinginan kita. Itu artinya menghentikan proses pendewasaan. Tuhan nyetop tuh. Dan lebih bahaya kalau Tuhan nyetop Bapak Ibu. Makanya satu sisi ya Bapak Ibu ya, satu sisi.
Beruntung kalau kita punya masalah masing-masing dengan seseorang gitu. Yang jelas masalahnya bukan dari kita gitu ya. Jangan karena kita yang salah kita nyakitin orang akhirnya jadi masalah. Jangan. Tapi kalau orang nyakiti kita, orang kayak bikin kita nggak sabar, orang kok kayaknya nggak menghargai kita, nggak apa-apa. Itu sebuah pelajaran untuk misalnya belajar menghargai orang lain. Belajar berbagi kalau dia minta bantuan. Kalau dia melukai kita berarti belajar mengampuni. Kita pun belajar dari mereka. Dan kita menyempurnakan jiwa kita melalui perjumpaan dengan mereka. Waktu kita berjumpa, berdinamika sama mereka, ngobrol, berinteraksi, ada yang nyakitin. Kan itu belajar kita. Belajar mengampuni. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan lagu seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Kalau Bapak Ibu nyanyi lagu itu, berarti siap seperti Yesus. Dalam arti nih, kalau Tuhan Yesus terbukti jadi corpus delicti, terbukti jadi orang yang taat kepada Bapa. Misalkan contoh ya, dalam hal dia tidak menaruh dendam pada musuhnya. Bapak Ibu harus siap belajar mengampuni, belajar nggak menaruh dendam, belajar nggak menaruh luka, nggak pelihara kepahitan. Nggak gampang memang, saya tahu prosesnya. Tapi paling tidak, yuk belajar. Yuk lepaskan. Belajar pelan-pelan. Seperti Yesus kan? Sekarang ayo kita hidupin. Kalau seperti Yesus berarti ingat Tuhan Yesus punya musuh. Orang Farisi, ahli Taurat, dia kan nyakitin dia, bahkan mau bunuh dia kan. Kita mungkin kayaknya belum ada yang mau dibunuh kalau bermasalah sama orang. Saya nggak tahu ya, semoga nggak ada ya. Nggak ada di antara kita yang udah sampai tahap mau dibunuh sama orang lain kan gara-gara bermasalah. Kayaknya enggak lah. Atau kalaupun ada ya, ayo mari segera diselesaikan begitu ya. Tapi kayaknya nggak nyampe ke situ. Ya. Tuhan Yesus nyampe ke situ Bapak Ibu. Tapi ingat apa yang dia katakan di kayu salib. Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah itu hanya untuk murid-murid yang meninggalkan dia? Tentu tidak. Pasti untuk ahli Taurat dan orang Farisi yang meludahi dia. Yang menyakiti dia, yang menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Kenapa Tuhan gak angkat tuh ahli Taurat orang Farisi? Kenapa Allah Bapa tidak meniadakan saja supaya Yesus jalannya plong-plong aja gitu? Kalau nggak ada ahli Taurat orang Farisi, Yesus nggak sempurna. Nggak terbukti kesempurnaannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kenapa kita kok banyak orang masalah sama kita? Ada aja orang nyakitin, ada aja orang nyakitin kita, ngecewain kita. Itulah pembuktian kita bisa sempurna atau enggak. Tuhan gunakan itu. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan masih berikan orang-orang yang mungkin nggak sesuai keinginan kita. Itu artinya Tuhan masih melihat kita bisa didewasakan. Makanya Tuhan kirim orang itu untuk mendewasakan kita. Tuhan taruh dia di samping kita. Untuk apa? Untuk mengajari kita. Apapun itu, tergantung pergumulan kita masing-masing. Kalau kita pelit, Tuhan datengin orang-orang yang sengaja minta bantu gitu misalnya. Itu kita ditantang tuh sama Tuhan. Ayo belajar murah hati. Kita sulit mengampuni, didatengin orang yang ngelukain kita. Kita sering ini berpikir jahat sama orang lain gitu ya. Didatengin orang-orang yang memang kita berpotensi sekali mikir jahat buat dia gitu. Kok dia negatif banget deh kayaknya di mata saya ya gitu ya. Tuhan sengaja datengin supaya kita belajar. Oh mungkin jangan-jangan kenapa sih dia memancing saya untuk berpikir jahat. Kok orangnya tuh kayak mencurigakan sekali ya gitu. Kita jadi belajar. Untuk apa? Untuk melihat orang itu bukan hanya dari apa yang terlihat tapi yang ke dalamnya. Jangan-jangan latar belakangnya disakiti orang lain. Makanya dia juga kayak bisa melukai orang nih. Nah gitu kan. Kita selalu akan diperhadapkan dengan kurikulum kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kita kan punya masalah karakter masing-masing beda. Kurikulumnya Tuhan juga beda sama kita masing-masing. Makanya jangan kaget kalau kok nggak habis-habis ya masalahnya Tuhan ya. Kok nggak habis-habis ya. Ini pemilu aja udah habis Tuhan ya kan. Kalau di Indonesia ini musim pemilu kan biasa musim paling tegang kan ya. Ini aja udah selesai Tuhan ketegangan pemilu. Udah saatnya nyari kerja, nyari duit seperti dulu lagi gitu. Mau siapa yang merintah kan sama aja kan. Tetap besoknya mesti cari duit sendiri, makan sendiri, nabung sendiri ya kan. Bayar apa-apa sendiri kan. Tuhan, ketegangan pemilu selesai. Ini kenapa keteganganku sama dia nggak selesai-selesai begitu ya? Jangan heran Bapak Ibu.
itu berarti Tuhan masih mau garap kita lewat dia. Kok Tuhan jahat? Bukan jahat. Justru Tuhan melindungi kita. Kalau nggak ada orang itu, kita nggak belajar tentang hidup benar. Contoh tadi, mengampuni. Kalau nggak ada orang nyakitin kita, nggak belajar mengampuni, akhirnya hati kita tuh gampang untuk pahit sama orang. Makanya Tuhan kasih kita kesempatan buat belajar mengampuni, biar hati kita tuh lembut, biar hati kita tuh murah pengampunan. Tujuannya apa? Ya supaya kita bisa balik ke rumah Bapak dengan tidak bercacat celah. Ya kan? Pelan-pelan dibentuk lewat orang. Jadi malam ini kita punya satu pandangan baru. Ngelihat orang lain bukan artinya kok Tuhan izinnya orang begini ya. Ngapain ya? Justru sebaliknya. Lewat dialah Tuhan mau ngajarin kita. Lewat lalang lah Tuhan melindungi gandum. Gak dicabut memang itu lalang. Karena dia mengikat gandum. Kalau dicabut lalang ya gandumnya kecabut. Kalau orang yang gak menyenangkan kita dicabut, kita gak belajar. Kita berhenti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kenapa lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama? Dan Tuhan itu tidak mencabut. Hal yang menarik kedua adalah, Bapak Ibu sekalian, Zizania ini itu punya, ternyata ya, bukan cuma tumbuh bersama dengan tanaman produktif. Tapi, kan dia melilit juga kan ya. Tapi, ternyata Zizania ini punya bentuk yang sama dengan gandum pada waktu masih bertumbuh. Ketika sudah saatnya dituai, sudah menguning, baru beda. Zizania naik ke atas tumbuhnya, si gandum merunduk turun ke bawah kayak padi. Zizania selama masa pertumbuhan itu mirip gandum. Sesudah masa penuaian baru kelihatan bedanya di mana. Nah, apa pelajarannya buat kita? Ternyata Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan itu nggak mencabut lalang itu? Jawabannya sederhana. Bisa salah cabut. Betul nggak? Kalau belum mateng tanamannya, bisa salah cabut. Kalau misalnya tuh, jangan gini loh, pelajaran buat kita gini ya. Kalau misalnya Tuhan cabut lalang, jangan-jangan Bapak Ibu, kita pun lalang. Karena kita tuh sebenarnya mirip gandum. Cuma mirip gandum, kita sebenarnya masih lalang. Hati-hati loh. Kita seringkali merasa diri kita kan udah gandum kan. Waktu kita dizolimi orang, disakiti orang. Wah, nih orang kok lalang banget sih sama saya. Ya kan? Kita merasa kita gandum. Saat berhadapan dengan si A. Tapi, ternyata kita jadi lalang buat si B. Kita pun lalang. Cuma kita mirip gandum aja. Kita pergi ke gereja, kita dengar SK gitu kan. Bedanya itu aja tuh. Tapi secara kelakuan masih mirip lalang. Tuhan, kenapa kau nggak cabut lalang itu? Tuhan bisa jawab, engkau pun masih lalang. Aku nggak cabut karena engkau pun masih lalang. Seringkali kita GR loh. Aku udah gandum nih. Hidupku udah lebih benar dari 5 tahun lalu. Siapa yang kasih verifikasi hidup kita udah lebih benar? Kan perasaan kita kan? Dan apa hak kita ketika kita sudah merasa lebih baik dari 5 tahun lalu? Ketika kita ketemu orang yang melukai kita, menyakiti kita, nggak menguntungkan kita, kita minta dia dicabut. Mungkin Tuhan bisa bilang, kamu memang nggak jadi lalang buat dia. Tapi kamu jadi lalang buat orang lain loh. Kamu juga lalang sebenarnya. Kamu tuh cuma mirip gandum. Kalau aku cabut dia, aku cabut kamu. Karena kamu melukai orang lain. Waduh, gawat Bapak Ibu. Ngeri loh, ngeri. Jadi kenapa Tuhan nggak nyabut? Sebenarnya Tuhan kasih kesempatan juga buat kita. Yang jangan-jangan juga adalah lalang. Wah, ini ngeri nih. Belajar perumpamaan ini ngeri. Saya merinding nih. Saya pun jangan-jangan yang bagi firman ini masih lalang. Masih lalang. Makanya Bapak Ibu ketika kita berhadapan dengan orang melukai kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, jangan langsung mengangkat diri kita gandum. Dia lalang. Kita harus merasa, aduh iya kita sesama lalang. Aduh memang begini nih saling menyakiti nih. Aku nggak boleh kayak begitu. Kita jangan menghakimi dia. Jangan nunjuk dia di muka. Apalagi meminta Tuhan memberikan pembalasan atau penghakiman. Jangan.
Kita kan seringkali kalau berhadapan dengan orang yang merugikan kita, nyakitin kita, mengecewakan kita, tidak sesuai harapan kita kan mau Tuhan, aduh Tuhan, kasih tahu dia dong. Kasih tahu dia dong. Kalau perlu hajar Tuhan kalau dia memang nggak peka sama sekali. Waduh, kok Tuhan nggak hajar tapi? Malam ini kejawab. Kalau Tuhan hajar dia, Tuhan hajar kita. Itu artinya belas kasih Tuhan tuh luar biasa. Dia tahu semua orang tuh perlu waktu, perlu ruang buat berubah. Bahkan kita juga. Kita mungkin nggak sadar melukai orang lain. Karena di mana-mana memang yang namanya bikin salah itu seringkali manusia nggak sadar, Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau disakitin kita sadar. Kalau nyakitin nggak sadar kadang-kadang. Apalagi lo omongan kan, wah enak banget. Mulut kan, kalau orang kata orang Indo dulu, lidah itu tidak bertulang. Ya kan? Nggak bertulang, ya ngomong apa aja, lemes aja gitu kan. Bebas aja. Orang yang denger, ih kok gitu ya kamu ngomong ke saya ya? Kita kan nggak sadar. Bagi kita, kita gandum. Tapi bagi dia, kok kamu kok menyakiti saya? Kamu kok jadi lalang? Nah, Bapak Ibu. Wah, ini sungguh memberkati. Kenapa Tuhan nggak dicabut orang seperti ini dari hidup saya? Aku beri dia kesempatan. Aku beri dia kesempatan. Seperti aku memberimu kesempatan. Seperti aku memberimu kesempatan. Bukankah kamu juga masih lalang yang mirip gandum? Waduh, gawat deh. Gawat deh kita nggak berkutik kalau udah ketemu Tuhan mah. Nggak berkutik. Habis di skakmat kita. Habis Bapak Ibu. Ya kan kita sekarang jadi memandang itu nggak playing victim gitu loh Bapak Ibu. Kalau bahasa sekarang tuh playing victim gitu kan. Main jadi korban. Jadi perasaannya selalu jadi korban terus gitu. Setelah kita mengetahui kebenaran ini, bahwa kenapa sih Tuhan izinin orang-orang ini di hidup aku? Untuk belajar juga bahwa, dia juga mungkin masih dikasih Tuhan kesempatan berubah di samping aku. Kenapa Tuhan izinin terus sih? Ya dia masih dikasih kesempatan. Dia memang lalang yang mirip gandum, mirip. Tapi suatu hari dia mungkin bisa jadi gandum. Sama seperti saya. Saya juga mungkin mirip gandum. Mirip. Belum gandum, masih mirip. Masih lalang sebenarnya. Makanya PR kita Bapak Ibu. Bukan mencari siapa lalang, siapa gandum. Hati-hati loh. Jangan punya mentalitas saya gandum, mereka lalang. Apalagi lihat orang non-Kristen ya. Wah itu lalang semua tuh. Wah hati-hati itu. Jangan GR malam ini. Tanya ke Tuhan, Tuhan, aku nih masih lalang nggak? Aku nih masih cuma mirip gandum nggak? Ayo kita pastikan masing-masing Bapak Ibu termasuk saya. Nggak ada yang bisa menghakimi. Saya pun nggak bisa tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu tanya ke saya, mau hikmat saya dari Tuhan juga saya nggak bisa ngomong, oh Anda gandum, Anda lalang. Kalau Tuhan kasih saya hikmat itu, berarti Tuhan menyalahi hakikatnya. Manusia tetap manusia, nggak bisa memberi penghakiman. Dia yang memberi penghakiman. Oleh karena itu Bapak Ibu, masing-masing kita yang tahu berurusan dengan Tuhan. Jadi pesan terakhir di malam ini, kenapa sih Tuhan nggak izinkan orang-orang itu pergi dari hidup kita? Tuhan beri kesempatan. Seperti kita diberi kesempatan menjadi gandum. Jadi selain kita belajar dari mereka, kita juga sebenarnya dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan juga perlakukan saudaramu yang menyakitimu itu, berikan dia kesempatan. Berikan dia ruang perubahan. Berikan dia ruang untuk bikin salah. Karena seringkali orang hanya menuntut ruang perubahan, tapi tidak menuntut ruang kesalahan. Kalau kita berhadapan dengan manusia, Bapak Ibu, jangan cuma minta dia berubah, tapi kita juga mesti siap lihat dia salah. Sama kayak kita punya anak, persis deh, aturannya persis. Punya anak itu Bapak Ibu, jangan pikir dia nanti suatu hari langsung jadi pendeta, orang alim, suci. Nggak bisa Bapak Ibu. Yang namanya fase-fase remaja, memberontak, ya kan? Ya, kenakalan remaja gitu-gitu akan kita lewati. Nggak mungkin enggak, gitu loh. Jadi harus ada ruang bersalah juga untuk manusia. Kan kita daging semuanya kan? Daging berdosa ini semua. Ya nggak bisa lah sempurna cepat. Sama kayak anak-anak, nggak mungkin mereka langsung dewasa dan mengetahui apa yang baik buat mereka. Pasti mereka ada salah-salahnya. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang lain, jangan minta mereka cepat-cepat dicabut. Jahat gitu loh. Kita aja dapat kesempatan dari itu berkali-kali.
Kalau bahasa Pak Eras, kartu kuning Tuhan tuh banyak ke kita. Kartu kuningnya berkali-kali. Nah, sekarang kita sama orang lain kok kartu kuning cuma sekali. Kalau kamu sekali lagi nyakitin saya nggak maafin kamu. Kan gitu kan, kita sering ngomong kan. Kamu sekali nyakitin saya, pergi aja dari hadapan saya. Saya muak dari muka kamu. Kan gitu kan. Kita kartu kuning itu cuma sebiji. Padahal kita seringkali kalau doa ke Tuhan, Tuhan aku jatuh lagi, Tuhan. Aku salah lagi di kesalahan yang sama, Tuhan. Iya kan? Minta Tuhan apa? Tuhan ampuni lagi kesalahan ini, Tuhan. Kita minta berkali-kali Tuhan ampuni. Tapi pas bersaudara kita bersalah sama kita, nggak memenuhi harapan kita cuma kasih dia kesempatan sekali. Habis itu kita anggap dia lalang. Yang harus dibuang oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan. Kan nggak fair, nggak adil. Kalau kita minta ke Tuhan, Tuhan beri aku kesempatan. Itu artinya berikan juga yang lain kesempatan. Bermurah hatilah seperti Bapak di surga murah hati. Dan yang paling penting, jangan menunjuk orang lain. Selidiki dirimu, selidiki diri kita masing-masing. Gandum atau lalangkah kita? Gandum atau lalangkah kita? Jangan sampai kita merasa diri kita gandum, tapi ternyata hanya mirip gandum, tapi bukan gandum. Selamat berjuang. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Oke, terima kasih Pak Greg. Siapa yang mau bertanya? Persilahkan. Tanya atau sharing boleh Bapak Ibu ya, tidak harus tanya. Iya, Saya Mbak aku Lisa. Mbak Lisa. Oh, Iya, udah Mbak Nena dulu. ya, Mbak. Mbak Nena dulu. Halo, malam Pak Gren. Malam Bu. Wah, terima kasih sekali. Firman malam ini bikin kita tarik nafas dalam-dalam. Berat banget. Sama Bu. Berat sekali. Ya, berat sekali, Pak. Memang kita dalam hidup itu perjalanannya itu panjang sekali. Banyak sekali yang memang seperti firman ini, Pak, gitu. Seperti yang ngelalang itu kan, yang menyakiti kita itu kebanyakan kan bukan orang-orang jauh gitu. Orang-orang justru betul. orang-orang terdekat kita ya, seperti lalang ini yang melilit sampai nggak bisa lepas gitu, seperti itu. Betul. Dan untuk memaafkan, untuk kesabaran itu memang butuh ekstra kesabaran, ekstra perjuangannya memang sangat berat. Betul. Terima kasih Pak. Harus terus berjuang. Iya, sama-sama Bu. Saya rasa memang sharing ini malam ini beratnya bukan di teorinya gitu ya. Tapi setelah kita memahaminya, kita meresapinya, waduh ngelakuinnya gimana nih? Iya. Kalau kita cuma mendengar, melihat kok sepintas, membaca sepintas firman ini kayaknya lalu saja, tapi ketika dikupas itu berat banget, kayak tahan nafas dalam-dalam. Iya, betul Bu. Betul sekali. Terima kasih Pak Gren. Sama-sama Bu. Selamat menghidupi. Amin. Terima kasih Bu, Mbak Lisa. Ya, siapa yang mau share juga boleh. Kalau nggak ada saya bilang ya. Kalau jujur aja Pak Green bilang gitu, ini saya gemeter. Pak, saya sekarang jadi kakunya gimana ya? Gimana caranya Kikaku tahu kalau Kika ini masih lalang ya Pak ya? Soalnya kayak gini ya. Kika kan kayak ya Kika sih emang nggak merasa kalau Kika itu seperti gandum seperti yang Pak Green bilang ya. Kika ini bagaimanapun juga mungkin masih lalang ya. Tapi kok seandainya kalau Kika sudah berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, tapi bagi orang yang menyakiti Kika ini Kika masih dianggap seperti kamu kok masih lalang. Gimana Kika itu kayak bukan baku sanggungan buat mereka. Gimana cara Kikaku tahu Kikaku bukan sanggungan buat mereka ya Pak ya. Ini yang jujur aja kaki Pak Greng ngomong ini saya waduh takut loh Pak. Gimana? Iya Bu. Memang kadang-kadang gini Bu ya. Ada momen, ada masa di mana kita jadi batu sandungan karena kita mengatakan kebenaran kadang-kadang. Mereka sakit karena mereka, aduh, aku nggak siap menerima kebenaran ini gitu ya. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita berhenti berubah dan merasa sudah baik, sudah benar. Ini Bu. Jadi ketika kita bisa berhadapan orang lain nih, kita salah nih kan.
Dia misalnya dia bilang ke kita, aku nggak suka lo perbuatanmu begini. Setelah kita pikir, sebenarnya ini bukan sebuah kebenaran yang kita tunjukkan dan itu mengganggu dia. Tapi lebih kepada mungkin cara kita nyampaikan, isi pembicaraannya. Nah, seringkali kita dituntut di situ. Mau rendah hati atau mau bilang, enggak, maksud aku bukan begitu. Iya kan? Seringkali untuk bilang maaf, aduh maaf ya kalau itu menyukai kamu ya. Itu berat lidah bibir kita. Kita merasa benar sehingga kita berhak membela diri. Nah ini Bu yang harus dihindari Bu. Waktu kita mendengar orang lain disakiti sama kita, dan menurut kita, loh emang itu menyakiti kamu ya? Masa sih gitu kan? Kan kayak kita kan nggak merasa gitu ya. Nah di situ Bapak Ibu, bukalah hati serendah mungkin untuk menghargai perasaan orang lain. Dan sampaikanlah, oh kalau begitu saya minta maaf, saya nggak tahu itu melukai kamu. Maaf ya. Nah di situ Bapak Ibu, disitulah kita belajar jadi gandum. Gandum itu tidak melukai lalat. Gandum itu cukup bertumbuh saja, bertumbuh terus. Dia nggak permasalahin si lalang itu mau gimana. Saya nonton video bagus kemarin di Facebook itu. Saya nonton bagus. Jadi ada video di Facebook gini Bapak Ibu. Ini malah terkait dengan cerita Bu Lisa ya. Gini, video Facebook itu bilang begini. Adakah orang yang ketika dipatok ular nih, dia kejar ular itu, terus dia marahin ular itu. Loh, kenapa kamu patok saya? Saya tidak pantas dipatok. Kan enggak kan ya? Yang kita lakukan kalau dipatok ular apa? Kita ngobatin diri sendiri kan? Nah, seringkali Bapak Ibu, waktu kita itu misalnya ya, kita dilukai orang atau kita melukai orang, kita tuh seringkali ingin membuktikan, aku tuh bukan maksudnya begitu loh, aku tuh begini loh, ya kan? Kita ngejar orang itu, kita kayak pengen memberi pembenaran. Kenapa sih nggak, kalau ngelukai orang ya, kalau kita ngelukai orang, kenapa sih nggak minta maaf aja? Kita nyembuhin hubungan aja gitu loh. Nggak usah lagi memperkeruh dengan misalnya mencoba membenarkan diri. Mungkin memberikan alasan, oke lah, menjelaskan, saya maksudnya begini, gini, gini. Tapi akhirilah dengan, saya minta maaf kalau itu melukai kamu. Akhiri dengan rendah hati. Kalau kita dilukai, jangan sibuk buat nyari orang itu terus nyampaikan, aku luka loh, aku marah, kamu harusnya nggak begini, gitu ya. Ya mungkin nyampein boleh. Tapi kalau fokus untuk biar orang itu, kita tuh mencari validasi orang atas luka kita, itu jadi masalah tuh. Kita terluka itu udah valid, nggak perlu cari validasi orang. Cukup kita nyembuhin diri gimana caranya. Kita selesaikan dengan baik masalah ini gimana. Nah, balik ke pertanyaan Bu Lisa, gimana caranya? Kita harus punya kerendahan hati, kebesaran jiwa, untuk selalu melihat bahwa gini, aku terbatas. Aku mungkin bisa melukai orang karena aku nggak tahu sisi atau seluruh aspek kehidupan orang. Di mana dia bisa terluka, di mana bisa sedih, bisa sakit, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah kalau saya salah, saya harus menyampaikan maaf dan saya belajar untuk nggak melakukan hal itu lagi. Jadi Bu, perlu kerendahan hati, kerendahan jiwa, untuk kalau misalkan orang tersandung sama kita, kita tanya kenapa, apa yang salah. Oh, aku minta maaf ya. Perbaiki hubungan itu. Rekonsiliasi, cari kebenaran, cari pemulihan. Disitulah kita belajar jadi gandum. Ya, begitu Bu Lisa. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak ini jujur aja ya, saya kok kan kerja di kayak pabrik itu ya Pak ya, kan banyak orangnya kan banyak ya. Bersosialisasi dengan orang juga banyak ya. Kadang kok kalau saya milih dia kok bilangnya kamu kok diam aja sih, kok aneh, bukan sifat kamu. Terus kalau saya ngomong bilangnya kamu kok banyak sekali ngomong. Kadang saya aku mau harus gimana, saya serba salah. Terus entar kalau aku ngomong gini aku jadi sandungan orang, diam jadi sandungan orang, aku harus gimana? Nggak bisa. Kadang aku sampai bingung gitu. Ya terima kasih Pak. Makasih Bu Lisa. Ada lagi? Iya, saya Mbak Lisa. Iya, Halo, Bu Pak. Murti. Halo Bu. Itu firman Tuhan malam hari ini mengingatkan aku waktu masih baru pertama jadi orang Kristen. Itu aku disandingkan dengan orang yang selalu membuli aku. Terus
ada kakak rohani yang bilang sama aku, nggak apa-apa, nggak usah dihiraukan orang itu, karena orang yang selalu mengusik kamu itu sebagai ungkal kamu. Jadi kamu bukannya kamu malah nanti eh, terluka atau apa enggak, malah kamu jadi kalau dalam Kristen kamu ini kerohanianmu ini didewasakan oleh dia. Jadi kamu jangan mundur, nggak apa-apa. Kamu walaupun dia begitu sama kamu, kamu tetap memaafkan. Kamu harus mengampuni dia, dia bilang gitu. Aku praktekkan gitu ya. Tapi setiap kali ketemu, nggak ketemu saja itu di SMS ya WA gitu, dia ngomongannya seperti itu. Oh my God, dalam hatiku ya ampun, ini orang benar-benar orang yang mau belajar kesabaran itu didatangkan orang yang bikin kita selalu emosi kan. Iya, Nah, betul. itu terlalu banget sih kalau bagi kedagingan, masa kita doa minta kesabaran yang didatangkan malah orang seperti itu buat kita. Tapi itu rencana Tuhan memang baik karena kita minta kesabaran, jadi Tuhan mendatangkan orang seperti itu di dalam hidup kita supaya kita benar-benar bisa melakukan gitu mungkin. Betul. Nah, iya setelah itu kan kita minta pengampunan untuk mengampuni orang itu. Kenapa? Itu juga selalu bikin masalah, selalu bikin masalah. Ya Tuhan, tolong aku, Tuhan mampukan aku untuk mengampuni dia. Itu ini masuk pertama kali jadi orang Kristen, puji Tuhannya dibimbing sama orang yang sudah dewasa rohani. Jadi kita selalu dibentuk sama orang itu. Dari awal masuk sampai aku nggak di situ, orang itu tetap di situ. Di situ dia juga masih tetap suka membuli orang gitu. Nggak tahu itu dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah kayak Tuhan Yesus. Iya, cuma itu aja yang aku Terima seringkan. kasih Bu ceritanya. Mengingatkan aku untuk belajar kesabaran didatangkan orang yang seperti itu. Iya. Semangat terus Bu ya. Amin. Ada yang lain? Saya tanya lagi boleh ya Pak? Pak Boleh Gre? Bu, boleh. Pak, iku kalau ganggu ilalang iku kalau misalnya kita arahkan bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri gimana Pak? Maksud saya semacam sifat-sifat buruk karakter kita Pak. Apa bisa Pak? Perumpamaan ganggu ilalangnya. Kan kayak Perumpamaan. Gimana Bu? Terus? kayak misalnya kita punya hobi ya, punya kesenangan yang kadangku kan kayak gimana ya? Yang mungkin wah ini caranya Tuhan buat kita belajar untuk mengendalikan diri aku apa kan kadangku kayak ya seperti yang Pak Eras bilang ya kadangku sifat kita itu kan sebenarnya nggak bisa mati kan Pak cuma apa pingsan ya caranya orangku kan tidur ntar suatu saat bisa bangkit lagi apa itu juga bisa diibaratkan dan gandum sama ilalang Pak. Kalau gandum ilalang sih Bu, sebenarnya kelihatannya tuh hubungan kita sama orang lain ya. Tapi kalau kita anggap bahwa diri kita itu orang lain gitu ya, diri daging kita itu orang lain, sebenarnya bisa juga. Bahwa ya jangan sampai kita tertipu gitu. Bahwa kita rasa kita udah melayani Tuhan dengan contoh misalnya ya, kita rasa kita sudah melayani Tuhan di gereja gitu. Ternyata itu bentuk ilalang, bukan gandum. Ada ego yang kita layani di situ, bukan Tuhan, tapi ego. Bisa juga. Terima kasih Pak. Iya betul. Sama-sama Bu. Siapa lagi ya yang mau? Kalau enggak saya juga mau tanya lagi. Oh, diborong ini ya. Tapi mungkin agak meleset Pak Hadi, ya, Pak. Pak Hadi nggak tanya Pak Hadi. Hadi ya. Sharing Pak Hadi. Hadi dulu. Halo Pak Hadi. Banyak kok Pak Hadi sharingnya itu banyak. Enggak ada Bu Nena. Cuma saya merasa apa yang disampaikan Pak Gren itu benar-benar tuh jadi bikin pikiran saya terbuka gitu. Bahwa saya tuh masih belalang. Masih harus banyak belajar gitu. Bahwa sekarang memang masih belum gandum dah. Terima kasih ya Pak Gren.
Makasih Pak Hadi. Sama-sama kita belajar jadi gandum. Oke Pak, saya mau tanya satu lagi Pak. Tapi agak Iya. meleset gitu, boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Saya mau tanya pemahaman tentang puasa itu sebenarnya apa Pak? Kalau gini ya Alasan Pak ya, apa Bu? Sorry. menurut saya itu kayaknya puasa itu kan penahanan diri dari segala unsur ya Pak ya. Kalau misalnya Pak Era sering mengajarkan kita untuk gerakan hidup suci 24 jam untuk menjaga main off kaki itu ya Pak ya. Kok nggak ngamankan juga penahanan diri dari sifat dari hal-hal kuliner terus untuk pengendalian diri dari sifat karakter kita Kang ya nggak baik itu Kang ya Kang. Apakah itu juga termasuk puasa Pak? Bukannya masuk saya saya pro kontra sama puasa lah ya. Saya juga suka puasa ya Pak ya. Tapi maksud saya itu sebenarnya apa artinya puasa ya? Sama apa yang diajarkan sama Pak Eras untuk kita hidup 24 jam hidup dalam kekudusan itu Pak. Oke. Puasa itu tujuannya untuk ini Bu, belajar mendisiplinkan diri. Belajar menguasai diri. Jadi belajar menguasai lidah, selera makan, ya kan? Belajar menguasai hawa nafsu di situ Bu. Jadi kan seringkali kesalahan kita itu terletak di ketidakbisaan mengendalikan diri Bu. Kenapa kita misalnya dosa marah misalnya gitu ya? Karena ya kita nggak bisa mengendalikan diri gitu. Kita melukai orang kan akhirnya kan. Ngomong aja kita marahin orang misalnya, sampai luka gitu kan. Kenapa kita akhirnya misalkan nyuri uang gitu ya, menghalalkan segala cara gitu ya. Itu kan karena ketidakmampuan mengendalikan diri terhadap uang kan begitu ya. Nah, makanya puasa itu jadi latihan pengendalian diri sebenarnya. Supaya apa? Supaya tadi betul masuk ke gerakan hidup suci 24 jam. Hidup suci itu perlu pengendalian diri Bapak Ibu. Perlu belajar pengendalian diri. Misalnya gini, gimana cara supaya kita nggak melukai orang lain? Belajar mengendalikan lidah kan? Itu belajar di puasa. Gitu. Jadi puasa itu bukan sebuah kewajiban, tapi sebuah disiplin gitu ya. Kayak latihan ya. Latihan untuk apa? Melatih diri kita mengendalikan diri terhadap sesuatu. Makanya Pak Eros tuh pernah bilang boleh puasa makan daging, boleh puasa apa gitu kan, bebas kan, nggak ada puasa yang tetap kan. Tapi intinya adalah kita belajar mengendalikan diri. Gitu. Jadi makanya kenapa perlu puasa? Karena mengendalikan diri. Dan apa hubungan dengan gerakan 24 jam itu? Gerakan 24 jam hidup dalam hadirat Tuhan itu memerlukan pengendalian diri. Orang nggak bisa suci kalau nggak kendaliin diri kan gitu ya. Termasuk suci dalam hal kuliner ya kan. Kalau kuliner semua masuk gitu, sampai kenyang begah-begah gitu kan. Sampai mau makan apa aja dimakan gitu kan. Itu kan sebenarnya dosa kuliner itu. Dosa hawa nafsu kan. Sampai akhirnya kolesterol, darah tinggi ya kan. Wah, itu bahaya itu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa gerakan 24 jam itu perlu apa hubungan sama puasa? Karena puasa itu memberi pengendalian diri yang adalah salah satu hal penting untuk hidup suci. Orang yang suci itu pasti bisa mengendalikan diri. Nah, gitu Bu Lisa. Berarti ya Pak, kalau saya simpulkan sebenarnya gerakan hidup 24 jam hidup dalam kekudusan itu sebenarnya juga puasa ya Pak ya. Betul. Berarti sebenarnya kita juga setiap hari harus puasa loh. Iya, puasa ini Bu, puasa ngomong yang nggak penting ya kan. Puasa pakai sosmed berlebihan gitu. Makasih Pak. Scroll lupa jam-jam. Iya. Makasih Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi yang lain? Dipersilahkan. Mbak Wina, Mbak Mur. Mbak Wina. Mungkin sudah untuk sementara nggak usah. Lain kali aja. Oke. Lain kali udah malam ya. Mbak Lisa. Tutup ya. Saya boleh mempersilakan Pak untuk buat bawa doa penutup Pak. Oke, boleh Bu, boleh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian buat malam hari ini. Saya senang sekali bisa melayani teman-teman yang ada di luar gitu ya. Teman-teman yang masih menjadi pendatang di situ ya. Kalau bahasanya mungkin diaspora gitu ya. Bapak Ibu pasti
meninggalkan keluarga atau mungkin juga berada di tempat yang bukan tanah air gitu, pasti beda lah ya sama kita di tanah air. Saya mau berdoa supaya kita nanti semua dikuatkan Tuhan, kita semua disempurnakan Tuhan meskipun beda tempat, tapi nanti kita ketemu sama-sama di langit baru, bumi baru ya. Oke, mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur buat home malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur sekali. Kami belajar tentang bagaimana menerima orang-orang yang tidak sesuai harapan kami, yang masih melukai kami, mengecewakan kami. Bapa, beri kami kesempatan agar kami benar-benar bisa menjadi gandum. Dan kami memberi kesempatan orang lain untuk juga menjadi gandum. Maafkan kami yang seringkali sempit dalam berpikir, sempit dalam perasaan kami. Kami tidak murah hati pada yang lain. Ampuni kami. Ajari kami punya hati yang lebar, hati yang bijaksana, hati yang murah. Seperti Engkau bermurah hati pada kami. Makasih Bapak, berkati setiap anggota home di sini. Berkati pekerjaan, keluarga yang ditinggalkan, rumah tangga, dan semua pergumulan yang mereka gumuli di tempat masing-masing. Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau bersama dengan kami. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan beserta kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan beristirahat, Tuhan menyertai. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Makasih, Pak Bapak, Ibu. Gren. Terima kasih Pak Tuhan Gren. berkati. Selamat malam Terima kasih. semuanya. Selamat malam Jumpa. semuanya. Semuanya. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati. Yesus memberkati. Selamat malam. Malam.